kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas usul tafsir. Alhamdulillah Al-Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita semua. Langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan layarnya dipersilahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali dipertemukan dalam kajian rutin melanjutkan pembahasan ilmu usul tafsir ya di pekan yang keempat dari Muqaddimah Ibnu Juzai rahimahullah dalam tafsirnya ya, yaitu masih di pembahasan 12 ilmu yang berkaitan dengan tafsir ya. Itu ilmu yang kedua, qiraat, ilmu qiraat. Wa ammal qiraatu ya, dan adapun ilmu qiraat fa inna fil Qur'ani sesungguhnya ilmu qiraat itu ya fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an bimanzilatir riwayah, kedudukannya sama dengan riwayat fil hadis ya, di dalam hadis. Ya, jadi sebagaimana ilmu riwayat di dalam hadis ya, ada riwayatnya, ada sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Begitu juga Al-Quran ya, untuk mengetahui riwayatnya yang sampai kepada Rasulullah SAW, ya maka ada ilmunya ya, secara khusus disebut dengan ilmu qiraat. Qiraat ini ya memang mempelajari tentang ya jalur-jalur ya riwayat yang meriwayatkan Al-Quran, sehingga nanti ada perbedaan bacaan dari para perawi ini ya, dari para ahli qiraat ini, yang semuanya ya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala budda min dhabtiha, maka harus menguasainya ya menguasainya, kama yudbatul haditsu biriwayati, sebagaimana ya hadis juga dikuasai atau dikuatkan, dikokohkan dengan riwayatnya. Summa innal qiraati, kemudian sesungguhnya qiraat itu ala qismaini ya, terbagi kepada dua bagian, masyhuratin yang masyhur, wasyadzah dan yang syadz. Fal masyhuratu, maka yang masyhur itu hiyal qiraatus sab'u, yaitu qiraat yang 7, wa majroha ya, dan yang berjalan yang berlaku ya dengan jalannya, ka qiraati Yaqubi wa bani Mahison. Wasyadah masih wadzalika ya, dan yang syadz itu adalah yang selain daripada itu.
Wa innama banaina hadzal kitab ala qiraati Nafi al-Madani. Ya hanyalah kami menyusun ya kitab ini, bana yang ini membangun, maksudnya menyusun ya kitab ini ala qiraati Nafi, berdasarkan qiraat Nafi al-Madani ya yang ada di Madinah. Berasal dari Madinah. Atau qiraatnya ahli Madinah, penduduk Madinah. Ya memang disepakati ya yang 7 itu oleh para ulama sebagai qiraat yang mutawatir ya, yang diriwayatkan dari banyak orang, yang di setiap zaman ya, setiap tabakohnya itu ya, walaupun kemudian jalur-jalurnya tertentu kepada 7 orang itu ya, tapi kemudian kembali ya ditambahkan ya, diteliti sehingga ditambahkan ya dari yang 7 ini menjadi 10 qiraat. Ya, misalnya dalam ilmu qiraat ya terkenal matan atau nazom syatibiyah ya. Syatibiyah itu berisi qiraat sab'ah. Ya, matan syatibiyah itu. Lalu disempurnakan ya, ini sebagai pentahqiq ya di dalam ilmu qiraat ya, yaitu Imam Al-Jazari. Jadi Imam Al-Jazari itu tahqiq dalam ilmu qiraah ya, disempurnakan yang 7 ya, jalur qiraat ini menjadi 10 ya, yang syatibiyah yang 7 itu ditambahkan yang 3 lagi ya di dalam nazamnya Durrah ya, Durrah. Lalu beliau juga menulis ya, secara lebih lebih sempurna ya, berisi 10 qiraat, yaitu nazam yang beliau tulis Thaibatun Nasyr. Dan juga ke jalur-jalur para perawinya juga beliau tuliskan dalam kitab Tahbir ya, Tahbiru Taisir karya Ibnu Jazari itu. Sehingga inilah ya yang disepakati 10 qiraat ya, atau yang disebut dengan qiraat asyroh itu ya. Nah, di sini di dalam tafsir Ibnu Juzai ini beliau memilih menggunakan qiraat Nafi ya Al-Madani ya, dari Madinah. Kata beliau ada 2 alasan liwajah ini. Ya, ahadihima, yang pertama annahal qiraatul musta'malatu fi biladina bil Andalusi wa sairil Maghrib. Bahwa dia adalah qiraat yang digunakan di negeri kita ya, di Andalus dan di seluruh Maroko, Maghrib Maroko. Yang kedua, wal akhari ya, alasan yang kedua, al-iqtida'u bil Madinah, mengikuti ya kepada Madinah syarafahallahu, yang telah Allah muliakan, di annaha qiraatu ahli Madinah. Ya, karena dia adalah qiraat penduduk Madinah. Wa qala Malik bin Anasin, ya Malik bin Anas ya berkata qiraatu Nafi'in sunnah, qiraat Nafi itu adalah sunnah. Ya, karena ya sesuai dengan ini ya, penduduk Madinah dan
bagaimana penyebaran ya sebetulnya qiraat itu sendiri, sehingga masing-masing negeri menjadi terkenal qiraatnya masing-masing. Tapi tentu yang paling banyak tersebar ya itu adalah qiraat Asim ya. Qiraat Asim dan perawinya adalah Hafs. Jadi Hafs an Asim, Hafs dari Asim. Nah, inilah yang banyak tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ya, qiraatnya itu qiraat Hafs dari Asim karena memang dari sisi kemudahannya gitu ya. Dari sisi kemudahannya. Wa dzakarna min sa'iril qiraati ma fiha faidatun fil ma'na wal i'rabi wa au ghairi dzalika, dan kami telah menyebutkan dari seluruh qiraat-qiraat itu yang ada di dalamnya faidah di dalam makna dan i'rab, atau yang selain daripada itu duna ma la faidata fihi zaidatun, selain dari yang tidak ada faidah tambahan di dalamnya. Jadi memang dalam ilmu tafsir itu penting mengetahui kiroat, perbedaan-perbedaan kiroat, khususnya yang memberikan faidah ya dalam makna ya, dalam bentuk-bentuk pengiroban yang berbeda ya, sehingga itu bisa melengkapi dalam penafsiran itu. Ya, jadi perbedaan qiraat itu menjadi saling melengkapi, menjadi saling menafsirkan. Ya, perjelas makna gitu. Dan perbedaan-perbedaan itu banyak bentuknya ya. Banyak bentuknya, ada yang dari perbedaan irobnya, ya ada dari perbedaan tasrifnya, bentuk tasrifnya. Misalnya Allahumma ba'id ada pakai fi'il amr, ada Allahumma ba'ada pakai fi'il madi, misalnya perbedaan bentuk-bentuk tasrif ya dan sebagainya, yaitu banyak perbedaan-perbedaannya. Juga pembacaan hurufnya ya yang berbeda, panjang pendek ya, misalnya dalam Al-Fatihah perbedaannya itu pada kata maliki ya, ada yang baca panjang maliki yaumiddin, ada yang baca pendek maliki yaumiddin. Ya, kemudian pembacaan sirat ya, bisa pakai shod, pakai sin, atau yang seperti zirat gitu ya, ininya terdengarnya itu. Ada yang alaihim, ada yang alaihimu, yang ada yang alaihum. Ya, perbedaan dalam pembacaannya. Nah, para ahli tafsir biasanya mereka membahas bentuk-bentuk qiraat ini ketika memang ada pengaruhnya terhadap makna. Ya, kalau tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap makna itu, para ahli tafsir tidak menyebutkan qiraat itu karena kepentingan para ahli tafsir itu untuk sampai kepada makna. Begitu ya. Wastaganaina anti istifa'il qiraati liqauniha madhkur. Dan kami telah mencukupkan atau istaganaina an istifa. Kami tidak butuh istagna itu. Ya, kami tidak butuh, tidak perlu untuk dari menyebutkan secara sempurna istifa ya. Menyebutkan secara sempurna qiraat-qiraat itu. Jadi dalam tafsir tidak mungkin ya disebutkan semua qiraat itu. Ya, tidak dijelaskan seluruh perbedaan-perbedaannya dari mulai jalur-jalur qiraat itu karena terlalu banyak. Ya, tidak terlalu berpengaruh kepada tafsir, sehingga tadi yang disebutkan itu hanya kalau ada pengaruhnya terhadap
penafsiran. Maka dikemukakanlah perbedaan qiraat itu. Kalau tidak ada ya tidak. Kenapa? Karena kalau ingin melihat secara keseluruhan qiraat-qiraat itu perbedaannya, ya jalur-jalurnya, ya itu kan madkuratun fil kutubil mu'allafati fiha, itu sudah disebutkan di kitab-kitab yang disusun dalam ilmu qiraat itu sendiri. Ya tadi misalnya di matan Syatibiyah ya, dengan bisa dipelajari di situ syarah-syarahnya kitab-kitab Ibnul Jazari itu banyak ya berkaitan dengan ilmu qiraat itu, pun kitab-kitab yang lainnya. Ya saya sudah menulis juga tentang ilmu qiraat ini di dalam blog gitu ya, bisa nanti dilihat Muqaddimah ilmu qiraat, itu dibahas 10 Muqaddimah ilmu qiraat. Wa qad shannafna fiha kutuban nafa'allahu biha, dan sungguh kami telah menulis di dalamnya kitab-kitab yang semoga Allah memberikan manfaat dengannya. Wa aidan fa inna lamma azamna fi hadzal kitabi, dan juga sesungguhnya ketika kami berazam di dalam kitab ini alal ikhtisari, ya untuk meringkas, karena Ibnu Juzai dalam tafsir at-Tasyil ini adalah tafsir yang ringkas gitu ya. Sehingga beliau meringkas, hadzabna minhu ma la tad'u ilaihil daruratu, kami membuang darinya apa yang kedaruratan itu tidak mengajak kepadanya, ya tidak menuntut untuk disebutkan. Ya, itu karena ini ringkas sehingga dalam penyebutan ilmu qiraatnya pun ya itu ya ringkas saja gitu. Wa qad dzakarna fi hadhil muqaddimati baban, dan sungguh kami telah menyebutkan di dalam mukadimah-mukadimah ini ya, yang ada 12 itu, 12 mukadimah. Ya, ada satu bab tersendiri fi qawaidi usulil qiraat. Itu ada kaidah-kaidah usul dalam qiraat. Secara khusus nanti lebih disebutkan secara lebih panjang. Ya, itu ilmu yang kedua, ilmu qiraat. Ya, kalau yang pertama kan ilmu tafsir itu sendiri ya. Yang ketiga wa amma ahkamul Quran, ini ilmu hukum-hukum Quran. Ilmu hukum fahiyah ma warada fihi minal awamiri wan nawahi, yang terdapat di dalamnya dari perintah-perintah dan larang-larang, wal masail fikih, permasalahan fikih. Wa qala ba'dul ulama'i, dan sebagian ulama berkata inna ayatil ahkami hum sumi'ati ayatin. Sesungguhnya ayat-ayat hukum berkaitan dengan hukum itu ada 500 ayat. Wa qad tantahi ila aksari min dzalika, dan terkadang bisa sampai kepada lebih dari itu idza staqsa, ya tatabbu'aha fi mawadhiha, ya jika apa namanya, atau idza stuqsa ya dimanjurkan, ya apabila ditelusuri, ya ditelusuri, ya itu stuqsa tatabu'uha berarti ya. Maksudnya apabila ditelusuri di tempat-tempatnya itu, dia bisa lebih banyak lagi. Ya, ini yang disebut dengan tafsir ahkam. Jadi ilmu tersendiri, ya, dan para ulama pun di dalam menulis tafsir ini ada yang mengkhususkan ya secara khusus, yaitu tafsir ahkam. Ya, misalnya yang paling terkenal tafsir ahkam atau kitab Ahkamul Quran karya Ibnul Arabi, misalnya dari mazhab Malik. Ada Al-Jassos ya dari mazhab Hanafi. Mereka menuliskan secara khusus tafsir-tafsir ayat ahkamnya saja, tidak semua Al-Quran. Ya, tapi juga ada yang menafsirkan seluruh Al-Quran dan lebih cukup fokus ke dalam hukum-hukumnya, sehingga banyak menyebutkan perbedaan fikih dan sebagainya. Itu tafsir Al-Qurtubi. Ya. Nah, tafsir Al-Qurtubi itu kan Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi mengumpulkan hukum-hukum Quran. Jadi semua Quran dibahas, tapi memberikan pembahasan yang lebih mendalam terhadap hukum-hukumnya.
Walaupun tidak hanya hukum yang dibahas ya, beliau banyak banyak faidah-faidah dalam menafsirkan ayat itu. Sehingga dia sangat tebal tafsirnya. Nah, di sini juga disebutkan oleh Ibnu Juzai di antara karyanya wa qad sannafa an-nasu fi ahkamil Qur'ani tasanifa katsiratan. Dan sungguh manusia, maksudnya para ulama, telah menulis ya di dalam hukum-hukum Quran ini karya-karya yang banyak wa min ahsani tasanifil masyariqati fiha, dan di antara karya yang terbaik dari ahli masyrik ya timur di dalamnya adalah Ta'lib Ismail Al-Qadi wa Abil Hasan Al-Qiyah. Oh ya, itu masyrik dari Masyrik. Min asani tasanifi ahli Andalus, di antara karya Andalusia yang terbaik adalah Ta'liful Qadil Imam Abi Bakar Ibn Al-Arabi yang tadi saya sebutkan, ya Ibn Al-Arabi, wal Qadil Hafid Abi Muhammad Abdul Mun'im bin Abdurrahman Al-Ma'ruf Ibn Al-Faras. Ibn Al-Faras juga ada ya. Ya, barangkali sampai situ dulu ya. Di dua ilmu yang kita bahas, sedikit bahas yang berkaitan dengan ilmu tafsir Al-Quran ini, sehingga para ahli tafsir itu ya mereka menguasai ini, ilmu-ilmu ini. Begitu, Allah alam shawab. Kalau ada yang ditanyakan. Alhamdulillah, alamin, jazakallah khair pada Al-Ustaz telah menyampaikan penjelasannya berkaitan dengan 12 ilmu yang berkaitan dengan tafsir ya. Yang tadi dibahas tentang ilmu qiraat, yang mana ilmu qiraat itu dibahas ketika ada pengaruhnya saja dalam penafsiran. Ya, betul. Jadi kalau tidak ada, ya mungkin tidak dibahas seperti itu. Baik, kepada ikhwas sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau bedanya dengan ilmu ulumul Quran, Ustaz, apa? Kalau Anda lihat juga materinya hampir sama saja, enggak? Atau lebih luas usul tafsir? Oh ya, usul tafsir. Kalau ulumul Quran lebih luas. Karena ulumul Quran itu membahas ya seluruh hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi wawasan-wawasan tentang Al-Quran. Ya, dari nah ilmu usul tafsir ini juga sebetulnya membahas ya sebagian dari ulumul Quran itu yang berkaitan langsung, dibutuhkan langsung berkaitan dengan tafsir gitu. Kan dengan penafsiran. Jadi sebenarnya pembahasannya hampir sama. Karena bagi ilmu tafsir itu kan juga untuk usulnya, dasar-dasar memahami ya ilmu tafsir itu juga dibutuhkan ilmu-ilmu pengetahuan terhadap Al-Quran itu sendiri begitu. Cuman yang penting-pentingnya saja, sehingga itu bisa kita dapatkan di mukadimah di mukadimah tafsir itu. Ya, jadi agar seseorang ketika membaca tafsir, membaca mukadimahnya dulu, jadi paham maksud dari ilmu tafsir itu apa. Ya, bisa memahami bidang-bidang pembahasannya dalam ilmu tafsir itu. Ya, makanya nanti di dalam tafsir itu kan ya ada pembahasan dari sisi qiraatnya, sehingga diberikan mukadimah tentang ilmu qiraat. Ada pembahasan sisi hukumnya, ya kan, sehingga diberi mukadimah terhadap hukumnya. Ada sisi penafsiran secara bahasanya. Begitu juga mengetahui makiyah, madaniyah, kan begitu. Karena ketika membaca tafsir itu menafsirkan ayat, ya kita harus paham ayat itu apakah makiyah, apakah madaniyah, begitu. Jadi memang usul tafsir ini yang terkait langsung, yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa memahami tafsir gitu. Nah, kalau ulumul Quran itu memang lebih luas lagi. Tidak hanya yang dibutuhkan di dalam tafsir saja, tapi seluruh yang berkaitan, ya wawasan yang berkaitan dengan Al-Quran, nah itu dibahas dalam ulumul Quran. Jadi ulumul Quran lebih mengumpulkan semuanya. Lebih luas lagi ulumul Quran itu.
Ya, dan usul tafsir itu tadi ya, memahami dan terus juga kaidah-kaidah misalnya dalam menafsirkan itu seperti apa. Ya, kalau ada perbedaan pendapat dari para ahli tafsir dalam menafsirkan, nah itu bagaimana memahami perbedaan pendapat itu, alasan-alasan berbeda pendapatnya bagaimana. Nah, itu yang menjadi kepentingan dalam usul tafsir itu. Ya, seperti itu. Jazakallah khair. Iya. Terima kasih Mas Andi juga atas pertanyaannya. Barangkali ada lagi dari ikhwah sekalian yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, nampaknya cukup, Ustaz. Ya, terima kasih. Sebelumnya, barangkali ikhwah sekalian mau memahami lebih dalam lagi ya terkait yang pembahasan tadi. Itu sudah ada di grup tulisan dari Al-Ustaz terkait ilmu qiraat. Bisa dilihat mungkinnya dibaca untuk lebih memperluas pemahaman lagi seperti itu. Baik, dicukupkan untuk kajian pagi hari ini. Terima kasih kepada dan rekan-rekan sekalian atas kehadirannya di pagi hari ini. Marilah kita cukupkan dengan membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.